berjumpa lagi dalam ibadah KOC online service kita pada hari ini. Kakak percaya adik-adik sudah bersuka cita dan adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau bertanya kabar adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, adik-adik sehat, luar biasa dan juga ceria. Dan pada saat ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami akan mulai ibadah kami. Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya kita bersukaria bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Ayo angkat tangannya adik-adik tinggi-tinggi, kita katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita berikan kemuliaan, kita bagi nama Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku.
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ambil sikap yang baik pada saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, duduk yang sopan, dan ambil catatan adik-adik. Ya, perlu dicatat semua poin-poin yang akan kakak sampaikan buat adik-adik di rumah. Tema kita hari ini adalah tenang, calm down. Ya, calm down. Jadi, sebelum kakak mulai khotbah kakak seperti ini. Adik-adik sama-sama berhitung dengan kakak. Nah, pertama, pada saat adik-adik tetap duduk aja, nggak apa-apa. Tarik nafas adik-adik. Buang. Tarik nafas adik-adik lagi. Buang. Hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Calm down. Jadi kita mau menjadi anak-anak yang tetap tenang. Sama seperti cerita dari Musa, Harun, dan juga bangsa Israel. Jadi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Musa berjalan bersama-sama bangsa Israel di padang gurun dan jumlah mereka itu sangat besar. Dan pada suatu ketika Musa sampai di padang gurun dan mereka mendirikan kemah di sana adik-adik. Sayangnya di sana tidak ada air yang dapat mereka konsumsi atau tidak ada air yang dapat mereka minum. Wah, bagaimana keadaan mereka ya adik-adik? Oh ya, ternyata bangsa Israel mulai mengomel. Bangsa Israel mulai marah-marah. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka datang kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, dan mereka mengerumuni Harun dan Musa di sana. Mereka berkata seperti ini, bagaimana ini? Kenapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke padang gurun seperti ini? Enggak ada air yang bisa kami minum. Dan juga di sini enggak ada pohon anggur, enggak ada pohon ara, dan enggak ada buah delima. Jadi kami enggak bisa konsumsi apa-apa. Kami enggak bisa minum, kami enggak bisa makan apa-apa di sini. Bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel mengomel kepada Musa dan Harun. Setelah bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan di tempat tabut perjanjian itu berada. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka datang berdoa. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap keluh kesah bangsa Israel. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ambillah tongkatmu dan kumpulkanlah semua bangsa Israel. Bawa mereka ke tempat bukit batu. Mereka harus berkumpul di tempat bukit batu itu berada. Setelah semua bangsa Israel berkumpul di tempat bukit batu itu, berbicaralah kepada bukit batu itu. Maka bukit batu itu akan mengeluarkan air.
Setelah Tuhan menjawab dan setelah Tuhan berbicara kepada Musa, pada saat itu Musa keluar dari kemah bersama Harun. Dan setelah Musa dan Harun keluar dari kemah, Musa langsung melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Musa langsung memberikan perintah kepada bangsa Israel bahwa mereka harus berkumpul. Mereka harus pergi ke Bukit Batu. Ayo mereka semuanya berkumpul. Setelah bangsa Israel berkumpul di satu tempat yang ada Bukit Batunya itu, Musa berkata seperti ini, apa yang harus kulakukan? Aku akan memberikan jawaban kepada kalian. Musa di situ sangat marah. Musa sangat kesal. Dan pada saat itu adik-adik, Musa mengambil tongkatnya dan dia memukul Bukit Batu itu sebanyak 2 kali. Musa memukul Bukit Batu itu 2 kali dan Bukit Batu itu mengeluarkan air. Tetapi adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan menegur Musa dan Tuhan marah kepada Musa. Tuhan berkata seperti ini, Musa, engkau tidak mendengarkan firman-Ku. Engkau telah menodai nama-Ku di depan bangsa Israel. Engkau tidak dengar-dengaran akan firman-Ku. Dan pada saat ini Musa dan Harun, kalian tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Wah, sedih adik-adik. Padahal Musa dan Harun yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa dan Harun tidak sampai ke tanah perjanjian. Mereka hanya bisa sampai di tempat Bukit Batu itu saja, di padang gurun. Mereka hanya bisa melihat tanah Kanaan itu dari atas gunung. Mereka hanya tahu bahwa tanah perjanjian itu banyak madunya, banyak gandumnya, banyak susunya, berlimpah madu. Mereka tidak bisa sampai di sana. Mereka tidak bisa menikmati hasil dari tanah Kanaan itu. Karena apa? Karena Musa tidak bisa mengendalikan dirinya. Musa tidak calm down. Musa tidak bisa tenangkan dirinya. Musa merasa kesal. Karena apa? Karena bangsa Israel bersungut-sungut. Karena bangsa Israel mengomel. Jadi Musa tidak bisa menenangkan dirinya. Karena itulah Musa tidak sampai ke tanah perjanjian dan juga bersama Harun. Jadi adik-adik, dari khotbah yang kakak sampaikan pada hari ini, kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menenangkan diri kita. Menenangkan diri kita dimanapun keadaan, bagaimanapun keadaan kita. Mau kita senang, kita sedih, mau kita sedang marah-marah, tenangkan diri kita. Agar apa? Agar sekitar kita juga tenang. Misalnya seperti ini. Kita lagi asik, adik-adik lagi asik main game. Tiba-tiba mama adik-adik bilang, Budi, ayo mandi. Lalu Budi bilang, bentar ma, aku lagi main game. 2 kali. Mamanya bilang, Budi, ayo mandi. Bentar lagi ma, iya. 3 kali, keempat kali. Lalu mamanya marah-marah. Budi, kamu ini gimana sih? Dari tadi mama udah bilang, kalau nggak sini handphonenya, kamu nggak boleh lagi main handphone. Lalu Budi, apa respon Budi? Apakah dia langsung marah-marah pada mamanya? Atau dia langsung ambil handphone itu dan dia buang handphone itu, dia campakkan? Yang rugi siapa? Yang rugi Budi. Karena handphonenya rusak dan dia nggak bisa main lagi. Jadi Budi nggak bisa mengendalikan dirinya. Ya sama seperti Musa, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi mengendalikan diri ini tetap tenang adik-adik. Kita mau tetap tenang di apapun situasi kita. Saat tadi yang kakak bilang, saat marah, saat kita lagi sedih. Ya, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ya, jadi kita nggak boleh marah-marah, nggak jelas, nggak boleh ya. Jadi adik-adik, kita mau menjadi anak-anak yang tetap tenang. Apa tadi? Calm down, ya, tenang. Ya, tarik napas. Sama-sama ikuti ya, tarik napas. Buang. 5, 4, 3,
2, 1, countdown. Oke adik-adik, sekarang kita akan baca firman Tuhan kita dari, ayo ambil dulu Alkitabnya ya. Kita mau baca firman Tuhan kita dari 1 Petrus 4 ayat 7b. Ya, sama-sama kita baca keras-keras ya adik-adik. 1, 2, 3. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi ya, 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Puji Tuhan adik-adik, inilah firman Tuhan yang dapat kakak bagikan bagi adik-adik pada minggu ini. Dan biarlah adik-adik dan kakak juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau jadi anak-anak yang tetap tenang. Dan sebentar lagi adik-adik di rumah akan melakukan activity time-nya. Ya, bersiap-siap ya adik-adik. Hai adik-adik, berjumpa lagi dalam activity time kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kakak akan perkenalkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk activity time kita pada hari ini. Jadi adik-adik memerlukan yang pertama itu kertas HVS. Masing-masing adik-adik harus mempunyai satu, ataupun kertas biasa juga boleh, it's okay ya, kertas biasa. Selanjutnya adik-adik perlukan pena atau pensil, ballpoint juga bisa ya. Kita juga memerlukan di sini pensil warna, mau krayon, pensil cair juga bisa ya. Sesudah itu kita perlukan ini gunting. Kita nggak perlu lem hari ini ya. Sesudah itu kita perlukan ini adik-adik, tali. Bisa adik-adik gunakan tali plastik. Kalau nggak ada tali plastik, aku nggak ada tali plastik, kakak pakai ini semacam tali sepatu tapi dia lebih kecil ya, yang nggak dipakai lagi adik-adik. Kalau nggak, ini minta sama mamanya benang jarum, benang untuk menjahit ya, bisa juga itu ya adik-adik. Sudah itu, kalau adik-adik punya tutup air mineral, bisa gunakan itu tutupnya, tutup aqua atau air mineral. Oke. Yang kecil saja kakak pakai ini karena kakak nggak punya tutup aqua. Ini kakak pakai yang kecil aja ya, yang bentuknya bulat, wadah yang bentuknya bulat tapi kecil. Oke, kita akan mulai aktivitas kita pada hari ini. Ambil kertas AVS atau kertas putih adik-adik, lipat dua, ini tadi gini kan. Ya rapi adik-adik, langsung lipat dia, dilipat. Oke, setelah adik-adik selesai melipat, ambil botol tutup aqua itu atau wadah yang bulat ya, wadah yang berbentuk bulat, dan ambil pensil adik-adik. Ambil pensilnya. Kita akan mulai. Letakkan ini di ujungnya adik-adik, di ujung sebelah kakak sebelah kiri. Ya. Di ujung sebelah kiri, di tengah-tengah ya adik-adik, di tengah-tengah. Kita mulai buat lingkarannya. Kita akan membuat 5 lingkaran. Oke adik-adik, setelah adik-adik selesai membuat 5 lingkaran seperti ini, kita akan membuat emoticon atau emoji ya. Ambil, kakak pakai ballpoint sekarang biar dia nampak lebih jelas, atau adik-adik juga bisa menggunakan pensil atau pena yang ada saja yang digunakan ya. Kita buat senyum ya, senyum, matanya gini ya, matanya gini. Oke. Yang pertama seperti ini adik-adik. Oke. Yang kedua, bulatan kedua matanya segini naik ya. Tadi kan seperti ini, yang kedua matanya naik gini. Oke. Kalau yang ketiga, matanya satu terbuka, satu lagi berkedip seperti ini, tapi senyum.
Oke. Oke. Yang keempat, dia tersenyum, lidahnya keluar. Oke, kita mulai ya. Keempat. Kita buat yang kelima. Tersenyum, nampak gigi. Setelah adik-adik membuat seperti ini, sekarang kita akan mewarnai. Jadi setiap emotikonnya kita warnai ya adik-adik. Ambil pensil warna adik-adik. Adik-adik mau pakai warna yang adik-adik suka juga boleh. Kakak pakai warna kuning, karena biasanya emotikon warna kuning atau warna oranye. Oke, punya kakak udah selesai warnanya semuanya. Oke, setelah adik-adik selesai mewarnai, sekarang kita akan membuat pesan kita pada minggu ini. Kita akan membuat gantungan dari aktivitas yang kita buat ini. Ambil gunting adik-adik. Ya, seperti ini. Lipat dulu kertasnya yang paling atas sedikit aja ya. Sedikit, potong. Oke, sebelahnya lagi. Puji Tuhan adik-adik, demikian aktivitas kita pada hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak yang tetap tenang di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Dan pada saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan ibadah kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menyempurnakan segenap ibadah kami pada hari ini. Dan ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tenang dalam segenap keadaan yang kami rasakan. Biarlah Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan dan menjadi sumber sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah minggu depan kami dapat berjumpa dalam ibadah KOC dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.